Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. DPRD Tanjung Pinang melayangkan hak angket kepada Wali Kota Tanjung Pinang Rahma, buntut ketidakhadiran Rahma dalam sidang paripurna hak interpelasi. Pos polisi di Aceh Barat ditembak oleh orang tak dikenal pada Kamis sore 28 Oktober. Polisi menangkap mantan kepala desa Sodong dan anaknya atas dugaan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2019 lalu, senilai 418 juta rupiah. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yoli Andini, inilah U-News lengkapnya. Facebook resmi mengganti namanya menjadi Meta pada Kamis 28 Oktober. Rebranding Facebook menjadi Meta ini sebagai salah satu upaya fokus pada pengembangan visi realitas virtual metaverse untuk masa depan. Mengutip Reuters, CEO Mark Zuckerberg mengumumkan nama baru Meta. Nama baru yang mencerminkan investasi visinya di dunia metaverse dibandingkan layanan media sosial. Di masa yang akan datang, Meta akan berfokus pada sebuah platform dengan teknologi virtual reality dan augmented reality yang membantu menghubungkan semua penggunanya dan mengembangkan bisnisnya. Sementara itu, penggunaan nama Meta juga memiliki arti bagi perusahaan tersebut. Meta dapat diartikan sebagai beyond atau melampaui. Bagi perusahaan ini, Meta adalah pengingat bahwa selalu ada lebih banyak hal untuk dibangun. Bukan hanya sekedar nama, Meta juga digambarkan dalam sebuah simbol 3 dimensi yang membentuk huruf M. Simbol 3D tersebut akan menyerupai M untuk Meta apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Suryat Agung Nugraha, UTV mengabarkan. Wali Kota Tanjung Pinang Rahma tak penuhi undangan paripurna DPRD Tanjung Pinang dengan agenda penyampaian pidato jawaban Wali Kota tentang hak interpelasi DPRD Kota Tanjung Pinang atas Perwako nomor 56 tahun 2021. Ketidakhadiran Wali Kota Tanjung Pinang membuat seluruh anggota DPRD Tanjung Pinang sepakat untuk mengajukan ke hak angket. DPRD Kota Tanjung Pinang dengan segala kerendahan hati memang harus memakzulkan saudari Wali Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma, tak memenuhi undangan paripurna interpelasi yang diagendakan berlangsung Jumat 29 Oktober. Kehadirannya diwakilkan dengan sepucuk surat dari Rahma. Ketua DPRD Tanjung Pinang, Yuniarni Pustokoweni, menyayangkan ketidakhadiran Wali Kota. Hal ini menimbulkan polemik di sidang paripurna. Rahma dinilai tidak kooperatif oleh DPRD Tanjung Pinang. Absennya Rahma pada sidang paripurna ini juga membuat anggota DPRD Tanjung Pinang sepakat untuk melanjutkan hak interpelasi menjadi hak angket. Weni bahkan mengatakan ketidakhadiran Rahma sebagai suatu pelecehan terhadap sidang paripurna DPRD Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Paras Ardiansyah, UTV mengabarkan. Pertamina Batam mendorong masyarakat Batam Kepulauan Riau agar beralih ke Pertamax dan Dex Series. Pertamina mendorong pengendara Batam agar beralih ke energi berkualitas, Pertamax dan Dex Series. Dengan menggunakan kedua pilihan bahan bakar ini, diharapkan dapat membantu mengurangi polusi udara. Sales Branch Manager Pertamina Kepri, William Handoko mengatakan, pihaknya melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung program Langit Biru. Upaya edukasi tersebut juga bertujuan agar masyarakat dapat lebih dekat mengenal manfaat dari energi berkualitas. Sampai saat ini kita ada kenaikan kurang lebih 3% untuk penggunaan Pertamax. Ya, kita harapannya sih itu memang adalah dari kesadaran diri masyarakat yang semakin sadar dengan menggunakan BBM energi yang berkualitas, itu akan sesuai dengan kebutuhan motornya atau kendaraan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pos polisi di Aceh Barat ditembak oleh orang tak dikenal pada Kamis sore 28 Oktober. Tak ada korban jiwa pada kejadian tersebut, namun terjadi kerusakan pada beberapa fasilitas pos polisi tersebut. Subpos Polisi Sektor Pantauan Riau, Polres Aceh Barat,
diberondong tembakan oleh orang tak dikenal pada Kamis sore 28 Oktober. Saat penembakan terjadi, dua anggota polisi sedang berdinas di kantor. Namun beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Penembakan menyisakan kerusakan pada bagian depan, serta beberapa fasilitas yang ada di dalam kantor. Polisi juga menemukan 22 selongsong kaliber 5,56 dan 16 butir peluru kaliber 311 1,6 di dekat lokasi kejadian. Kapolres Aceh Barat AKBP Andrianto Argamuda mengatakan, berdasarkan temuan selongsong peluru di lokasi kejadian, senjata yang digunakan pelaku merupakan senjata laras panjang jenis AK-47SS1 atau M16. Meski tidak ada korban jiwa, AKBP Andrianto memastikan akan memburu pelaku penembakan. Jadi telah terjadi penembakan terhadap Mako Polspol Martondre, Polres Aceh Barat. Jadi kejadian sekitar pukul 3.15 dini hari. Kalau untuk jumlah tembakan itu kita masih kumpulkan barang bukti di lapangan, dan untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan dari pihak Sertreskrim dan nanti kita akan di-backup oleh Polda Aceh. Saat ini, sejumlah aparat kepolisian dan TNI masih berjaga-jaga di lokasi kejadian. Kepolisian daerah Aceh juga terus melakukan penyelidikan dan mendalami insiden kasus tersebut. Dari Aceh Barat Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau musnahkan ribuan butir pil ekstasi dan sabu pada Kamis 28 Oktober. Pemusnahan barang haram tersebut berasal dari dua kasus peredaran gelap narkoba sindikat jaringan internasional. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau musnahkan 9.806 butir pil ekstasi dan 265,04 gram sabu-sabu pada Kamis 28 Oktober. Ribuan ekstasi dan sabu-sabu yang dimusnahkan berasal dari dua kasus yang berbeda. Kedua barang bukti didapatkan dari dua tersangka peredaran gelap narkoba, sindikat jaringan internasional. Kepala Bidang Berantas BNNP Kepri, Komisaris Besar Polisi Heru Yulianto mengatakan, kedua kasus yang berhasil diungkap tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Afsek Bandara Hang Nadim dan Bea Cukai Batam. Penangkapan narkotika ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap salah satu penumpang tujuan Lombok. Ia kemudian diamankan karena terbukti membawa sabu-sabu di dalam perutnya. Sementara pada kasus kedua, BNNP mendapat laporan dari masyarakat akan adanya transaksi penjualan gelap ekstasi di Tanjung Balai Karimun. BNNP diketahui langsung bertindak dan mengintai seseorang yang menggunakan kendaraan roda 4 dan langsung menyergap tersangka bersama dengan barang buktinya. Untuk pelaku sementara ini hanya sebagai kurir yang membawa. Oleh karena itu, kita sedang mengembangkan siapa yang akan menerima dan siapa yang mengirimkan. Kedua tersangka terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Batam, Kepulauan Riau, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Mantan Kepala Desa Sodong terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2019 lalu sebesar 418 juta rupiah. Ia diamankan bersama anak kandungnya yang menjabat sebagai operator dana desa Sodong, karena diduga terlibat dalam penggunaan dana desa untuk keperluan sehari-hari. Mantan Kepala Desa Sodong Saketi Pandeglang, SJ, bersama anak kandungnya YP diamankan pihak kepolisian. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa senilai 418 juta rupiah untuk keperluan pribadi. SJ dan YP menjadi tersangka setelah adanya laporan dari masyarakat terkait program dana desa tahun 2019. Program tersebut mendapat anggaran senilai 772 juta rupiah untuk 4 bidang, yakni bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kabid Humas Polda Banten AKBP Sinto Sletonga mengungkapkan, SJ menjabat sebagai Kepala Desa Sodong selama 2 periode. Sementara YP menjabat sebagai operator dana desa sejak tahun 2019. Keduanya menjalankan modus dengan mengurangi jumlah kegiatan pembangunan fisik,
serta penggantian bahan yang jauh di bawah kualitas yang baik. Modus operandi yang dilakukan oleh tersangka selain mengurangi jumlah bahan dan keuangan dalam pelaksanaan pembangunan di desa yang bersifat fisik, ya mestinya speknya berukuran demikian, kemudian dikurangi atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Tersangka juga tidak menyalurkan beberapa dana yang seharusnya sudah diajukan dalam proposal untuk diserap. SJ mengaku uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi rumah tangganya. Dikarenakan gajinya sebagai kepala desa, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Uang istilahnya, memang intel itu saya dilaksanakan semua Pak. Cuman istilahnya kita di desa Pak ya, bisa sedikit Pak. Intinya mah buat saya lah intinya Pak. Polda Banten mengamankan beberapa barang bukti berupa dokumen administrasi Desa Sodong. Akibat tindakannya, SJ dan YP terancam pidana 20 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Kasus tindak asusila pada anak dan perempuan mendominasi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Hingga Oktober 2021, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tanjung Pinang menangani 26 kasus terhadap anak dan perempuan. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak UPPA Polres Tanjung Pinang mendata, hingga Oktober 2021 telah menangani 26 kasus tindak asusila terhadap anak dan perempuan. Kasat Reskrim Polres Tanjung Pinang AKP Rio Reza Parindra melalui Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Aibtu Rio Agusta, Jumat 29 Oktober mengatakan, kasus tersebut terkait dengan kesusilaan, perzinahan, penganiayaan anak, serta penganiayaan istri atau suami di dalam rumah tangga. Untuk tahun 2021, penanganan perkara yang dilakukan oleh PPA terkait dengan perlindungan perempuan dan anak itu jumlah LP 26 LP ya, dengan klasifikasinya proses lidik 3 LP, proses sidik 6 LP, tahap 1 LP, tahap 2 11 LP, dihentikan 5 LP. Jadi di sini dari 26 LP ini terhitung mulai dari Januari sampai dengan saat ini. Ya. Penyidik menilai peristiwa yang dilaporkan akan masuk ke tahap sidik jika merupakan tindak pidana. Aibtu Rio menuturkan, 5 kasus yang dihentikan merupakan kasus yang dinilai masuk dalam kasus berjenis delik keaduan. Misalnya kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Terus dihentikan 5 LP, dihentikan ini mungkin dalam konteks perkara delik aduan, ya kan, KDRT, ya khususnya KDRT, atau mungkin ada zina juga di sana, ya, yang apabila dalam perkara tersebut diajukan permohonan pencabutan laporan dari si pelapor, maka penyidik ya menghentikan proses selanjutnya, ya, hentikan mungkin dengan bahasa perkara diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Secara keseluruhan, tindakan asusila dan persetubuhan anak di bawah umur menjadi kasusnya mendominasi. Dengan persentase pelaku mencapai 40% anak-anak dan 60% orang dewasa. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Joko Yuhono bersama 10 penampil pembacaan puisi dan musik tampil apik dalam pertunjukan Kala Musika yang digelar di Gedung Kesenian Aisyah Sulaiman Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pertunjukan seni ini menjadi pentas kesenian pertama yang dilangsungkan sejak pandemi COVID-19. Mengusung tajuk Kala Musika Konser Kata-Kata, 10 penampil puisi yang dikemas berpadukan musik dan tari menjadi kegiatan kesenian pertama yang berlangsung secara offline di masa pandemi. Kegiatan kesenian ini menjadi lebih spesial dikarenakan 3 pembaca utamanya datang dari latar belakang berbeda-beda. Bintang pada acara kesenian tersebut tak lain adalah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang Joko Yuhono. Kemudian penampilan spesial lainnya adalah Rektor Umrah Tanjung Pinang, Profesor Agung Damar Syakti, dan budayawan Melayu Dato' Rida Kaliamsi. Produser Kala Musika, Husni Zarhud mengatakan, Kala Musika adalah obat rindu dari para seniman yang sudah hampir 2 tahun tidak bisa tampil di atas panggung karena pandemi. Maka itu, pentas seni pertama pun disejalankan dengan perayaan semangat Sumpah Pemuda. Selain itu, panggung tersebut juga terlaksana berkat dukungan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang.
sebagai sebuah bentuk kepedulian yang memberikan semangat baru bagi seniman agar terus berkarya. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang, Joko Yuhono menjelaskan, kesenian daerah apapun bentuknya perlu mendapat dukungan. Sehingga lembaganya memutuskan untuk bekerja sama dengan Yayasan Kampung Seni Sekatap untuk menggelar pentas skala musika ini. Ia juga berharap panggung kesenian semacam ini dapat rutin terlaksana di Tanjung Pinang, mengingat Tanjung Pinang adalah negeri kata-kata. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Fahrian Bahri, Yuli Andini, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.